Shalom dan selamat hari Sabat semua. Oke, jadi pada Sabat ini kita akan melihat di dalam pelajaran ke-7, yaitu untuk 9 ke 15 Mei. Oke, itu mengenai bahasa ayat dan konteks yang terdapat di dalam kitab suci. Jadi ayat hafalan kita pada pagi ini, oke, yaitu di dalam Ulangan 31 ayat 26. Oke, saya baca di sini. Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Oke, jadi apa yang kita paham di ayat hafalan ini? Jadi gunalah Alkitab ini sebaik-baiknya dan biarlah Alkitab ini sebagai rujukan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mempunyai masalah dalam kehidupan kita, jadi Alkitab bolehlah dirujuk sebagai bahan rujukan yang penting di dalam kehidupan kita. Jadi kita lihat di dalam pelajaran untuk petang Sabat ini, di mana lebih daripada 6.000 bahasa ditutur di kalangan berbilion penduduk dunia. Jadi keseluruh di dalam 6.000 bahasa ditutur. Jadi Alkitab yang lengkap telah diterjemah lebih kurang dalam 600 bahasa, dan pula di dalam perjanjian baru atau beberapa bahagian daripada diterjemah lebih daripada 2.500 bahasa lain. Jadi tentu sekali ini adalah bahasa yang banyak, tetapi pada masa yang sama dia masih kurang separuh daripada bahasa yang diketahui di dunia. Walaupun kalau kita lihat terdapat 6.000 bahasa di seluruh dunia, tetapi masih juga ataupun masih lagi kitab ini belum ditulis sepenuhnya untuk semua bahasa di dunia ini. Dan dianggalkan 1,5 bilion orang tidak mempunyai Alkitab lengkap yang diterjemah di dalam bahasa mereka. Dan juga walaupun masih banyak kerja yang perlu dilakukan, usaha lembaga Alkitab telah memastikan bahwa 6 bilion orang dapat membaca kitab suci. Dan juga bukan sahaja ramai yang tidak mempunyai Alkitab, tetapi juga selama berabad-abad di Eropah, Alkitab sengaja dijauh daripada orang ramai. Dan di sini juga kita ingin ucapkan terima kasih kepada mesin cetak dan juga reformasi yang telah menyelesaikan kes ini. Dan kita yang memang mempunyai Alkitab harus tidak berhenti melihat bagaimana kita boleh dipenuhi oleh Roh, belajar menyelidiki Alkitab dan mengenali Tuhan yang dinyatakan dalam halamannya. Jadi kalau kita telah mempunyai Alkitab, ataupun Alkitab tersebut telah pun ditulis dalam bahasa kita, jadi gunalah Alkitab itu sebaik-baiknya sebagai rujukan di dalam kehidupan kita. Jadi biarlah Tuhan ataupun Roh Kudus itu bersama kita sepanjang masa. Jadi ini saja untuk petang Sabat. Kita terus ke pelajaran Sabat untuk hari Ahad, yaitu 10 Mei. Jadi apa yang kita paham di sini? Coba kita lihat di dalam tajuk untuk hari Ahad, yaitu memahami kitab suci. Jadi apa yang kita paham di dalam kitab suci? Jadi apakah tujuan kita membaca kitab? Jadi kita boleh baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Saya baca di sini. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, di ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk menjaga, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi inilah manfaat kita untuk memahami Alkitab. Jadi mari kita lihat di pelajaran Sabat, dinyatakan di sini Alkitab tersebut adalah sebagai saksi kepada karya Tuhan dan sejarah, seperti mana kita mengetahui daripada sejarah permulaan
penciptaan manusia ataupun dunia ini sampailah sekarang. Jadi semua itu adalah ciptaan Tuhan ataupun karya Tuhan. Dan juga kalau kita lihat rencananya untuk menebus dosa kita. Jadi kenapakah kita perlu Alkitab? Sebab kita ingin selamat apabila kedatangan Tuhan kedua kali nanti. Disebabkan dosa kita yang begitu banyak, dan tidak boleh ditanggung sesiapa pun, hanya Tuhan saja yang dapat menyelamatkan kita. Dan dengan adanya Alkitab, jadi kita dapat mencari jalan penyelesaian bagaimana kita hendak selamat walaupun sekarang kita di dalam keadaan yang berdosa. Dan juga Alkitab seperti mana kita tahu, yang juga memberi pedoman kepada kita dalam jalan kebenaran. Dan Tuhan memilih untuk melakukan ini dalam bahasa manusia. Bahasa manusia di sini bahasa ibunda kita sendiri. Contohnya dalam bahasa tempatan, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Iban dan sebagainya. Jadi Tuhan memilih untuk melakukan ini dalam bahasa manusia, menjadikan pikiran dan idenya boleh dilihat melalui kata-kata manusia. Maksudnya kata-kata kita sendiri. Dan juga dalam membebaskan Israel dari Mesir, Tuhan memilih bangsa tertentu untuk menyampaikan perkabarannya kepada semua orang. Dia mengizinkan bangsa itu untuk menyampaikan firman-Nya melalui bahasa mereka, yaitu pada masa itu adalah bahasa Ibrani. Dan juga di bahagian dalam Alkitab itu juga mempunyai bahasa Aram, bahasa yang terkait dengan bahasa Ibrani. Dan pada masa itu juga disebabkan kebangkitan budaya Yunani, ianya membawa peluang baru. Peluang baru di sini adalah wujudnya perkembangan di dalam penyebaran Alkitab pada masa itu. Dan juga bahasa yang terkait adalah bahasa Ibrani. Maksudnya tadi bahasa yang mereka guna adalah bahasa Ibrani, yang telah banyak digunakan di bahagian dunia pada masa dahulu. Jadi pada masa dahulu disebabkan kekuatan di dalam kebangkitan budaya Yunani, jadi mereka menggunakan bahasa Yunani sebagai bahasa pertuturan yang terbesar pada masa dahulu. Dan juga yang merupakan bahasa universal. Universal ini maksudnya semua orang akan bertutur dalam bahasa Yunani pada masa dahulu. Yang membolehkan para rasul dan gereja mula-mula menyebarkan perkabaran itu dengan luas, dengan semangat penginjilan yang baru selepas kebangkitan Yesus. Dan juga kemudian Rasul Yohanes telah bersaksi tentang firman Tuhan dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Jadi apa yang dilihat oleh Yohanes di zaman Yesus, jadi ianya digunakan pakai untuk penyebaran ataupun penggunaan Alkitab untuk tujuan keselamatan manusia pada masa itu. Dengan cara ini Alkitab menunjukkan kesinambungan saksi dan kesaksian yang diilhamkan ini, mulai dari penulis pertama kitab suci hingga yang terakhir, maksudnya daripada perjanjian baru, daripada kejadian sampailah kepada wahyu. Alkitab ini digunakan pakai, dinyatakan sebagai ataupun boleh digunakan untuk kegunaan kehidupan harian manusia. Jadi kita juga boleh lihat di dalam Ulangan 32 ayat 46 dan 47. Mari kita lihat apa yang ditulis di dalam ulangan tersebut. Ulangan 32 Ulangan 32 ayat 46 hingga 47. Di dalam ayat 46, berkatalah ya kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Dan juga di dalam 47,
Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah. Kemanapun pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Oke, jadi inilah apa yang Tuhan katakan di dalam Ulangan. Jadi haruslah kita menggunakan Alkitab sebaiknya, dan haruslah kita menceritakan juga kepada anak-anak kita supaya mereka mengenali apakah kepentingan untuk memahami kitab suci ini. Jadi mereka juga akan memberitahu kepada kawan-kawan ataupun orang lain tentang kitab suci ini. Dan juga kalau kita lihat di dalam persoalan untuk hari Ahad, menyatakan di sini mengapakah begitu penting bagi anak Israel untuk memahami segala perkataan hukum Taurat ini. Oke, ini ditulis dalam Ulangan 32 ayat 46. Jadi seperti mana kita baca tadi, ianya begitu penting untuk anak-anak kita. Dan juga Taurat atau arahan, bagaimanakah firman Tuhan melanjutkan umur kita, apakah yang dimasukkan dalam konteks kita hari ini. Oke, kalau kita lihat dari segi di dalam hukum 10, dalam hukum 10 tersebut mempunyai banyak kebaikan untuk manusia. Contohnya hari Sabat. Hari Sabat ini adalah untuk kita berehat. Semua manusia haruslah berehat di setiap hari Sabat. Dan juga di dalam hukum 10 yang kelima, yaitu mengenai menghormati ibu bapa, supaya umur kita panjang. Jadi haruslah kita menghormati ibu bapa supaya kita hidup selesa dan juga umur kita dapat dilanjutkan. Dan juga lain-lain pengajaran yang terdapat dalam Alkitab, contohnya dari segi pemakanan. Jadi pemakanan itu penting untuk kehidupan manusia. Jadi haruslah kita mengetahui apakah makanan sehat dan apakah makanan yang tidak sehat untuk tubuh badan kita. Jadi kalau kita mengamalkan makanan sehat, jadi tidak mustahil kita dapat kehidupan yang ataupun mendapat umur yang panjang di dunia ini, dan juga kita boleh mengelakkan daripada berbagai penyakit yang terdapat di dunia ini. Jadi kita terus untuk hari Ahad ini, di mana ada setengah orang bukan sengaja mempunyai kitab yang diterjemah ke dalam bahasa ibunda mereka, tetapi juga mempunyai berbagai versi dalam bahasa mereka sendiri. Orang lain mungkin mempunyai hanya satu versi saja, tetapi tanpa mengira apa yang Anda ada, perkara utama adalah menghargai sebagai firman Tuhan, dan yang paling penting untuk mematuhi apa yang diajarkannya. Jadi haruslah kita patuhi apa yang diajarkan di dalam Alkitab agar kita dapat keselamatan. Lebih-lebih lagi apabila kita memahami Alkitab di dalam kehidupan kita. Ini saja untuk pelajaran untuk hari Ahad. Kita terus pergi ke pelajaran untuk hari Senin, yaitu mengenai perkataan dan maknanya. Seperti mana kita tahu, setiap bahasa terdapat perkataan yang begitu kaya dan mendalam maknanya. Contohnya dalam bahasa Ibrani. Jadi setiap perkataan tersebut mempunyai makna. Jadi apabila dia diterjemah kepada bahasa lain, jadi dia juga memerlukan sesuatu penterjemahan yang baik. Jadi perkataan-perkataan itu memerlukan kajian luas mengenai penggunaannya dalam Alkitab untuk memahami keluasan maknanya. Maksudnya di sini kalau kita ingin mempelajari apa maksud yang terkandung di dalam Alkitab, jadi bahasa yang digunakan juga harus sesuai, ataupun makna dia tadi haruslah sepadan. Contoh bahasa Ibrani mungkin hanya satu perkataan, tetapi apabila diterjemah kepada bahasa lain, mungkin contohlah dalam bahasa Malaysia ataupun bahasa Indonesia, mungkin dia menjadi 2 perkataan, menjadi 3 perkataan. Tetapi maknanya adalah sama. Jadi itulah pentingnya perkataan dan maknanya di dalam Alkitab adalah penting supaya dipermudahkan lagi untuk kita memahami maksud penyampaian yang dikehendaki oleh Tuhan. Maksudnya tadi apa yang ditulis di dalam Bible itu kita senang pahami. Jadi itulah firman Tuhan sebenarnya.
Jadi kalau kita tidak mengetahui maksudnya, jadi maksudnya kita pun tersalah tafsir. Jadi pentafsirannya haruslah betul. Jadi kita boleh lihat ataupun baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 6. Oke, saya baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 6. Oke, di sini dituliskan, lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatanya seperti pada hari ini. Ini yang dituliskan di dalam Raja-Raja. Jadi kalau kita lihat di dalam tulisan Ibrani, yaitu ches, maksudnya adalah belas kasihan. Jadi ia merupakan adalah salah satu perkataan terkaya maknanya dan paling mendalam dalam Perjanjian Lama. Jadi bagi yang di dalam Bible Perjanjian Lama, perkataan ches ini adalah penting, dan yang cukup mendalam, dan ia merupakan cinta kasih Tuhan, kasih sayang, rahmat, dan sikap perjanjian terhadap umatnya. Dalam beberapa petikan ini kita melihat dia menunjukkan kasih setiamu yang besar. Yang besar inilah menunjukkan suatu ches yang di dalam bahasa Ibrani, belas kasihan, dan kepada hambamu Daud, engkau telah menjamin kepadanya kasih setia. Kasih setia lagi, ini merupakan salah satu daripada yang terkandung di dalam tulisan Ibrani ches itu tadi, yang besar untuk dia. Dan 1 Raja-Raja 3 ayat 6 yang kita telah baca juga tadi, dia mengirim kasih setia dan kebenarannya, yaitu ditulis dalam Mazmur 57 ayat 3, yaitu mengenai Israel. Dia akan menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu. Dan kasihmu ini, jadi ia menunjukkan juga suatu yang kita katakan belas kasihan di dalam tulisan Ibrani. Dan kepada Abraham juga, ini kita lihat di dalam Mika 7 ayat 20. Jadi seluruh buku telah ditulis perkataan ches coba untuk mengamalkan kedalaman rahmat dan kasih sayang Tuhan kepada kita. Jadi kalau kita lihat perkataan yang digunakan itu begitu besar maknanya dan yang mendalam dan begitu berharga untuk umat manusia agar kita selamat. Dan juga kita lihat di dalam bilangan 6 24 sampai 26. Kita baca dalam bilangan 6 24 sampai 26. Ayat 24, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. 25, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan 26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi kita lihat banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita lihat 24 sampai 26 tadi, ayat 26 kita lihat Tuhan menghadap wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi kalau kita lihat Tuhan, apakah tujuan, kalau kita dibaca dalam Ahad tadi, apakah tujuan kita ingin memahami Alkitab? Jadi Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Dia juga memberikan berkat. Dia juga memberi kita damai. Jadi kalau kita lihat di dalam perkataan Ibrani, Shalom. Shalom ini adalah daripada perkataan Ibrani juga. Dan sering diterjemah sebagai damai. Damai. Tetapi maknanya perkataan ini itu jauh lebih mendalam dan lebih luas daripada ini. Ia boleh diterjemah sebagai keutuhan. Keutuhan, kesempurnaan dan kesejahteraan, dan berkat dan kemurahan Tuhan mengekalkan kita dalam keadaan salam. Maksudnya tadi dalam keadaan yang damai, dalam keadaan yang selamat. Dan juga kalau kita lihat di dalam kisah ataupun pengalaman Ayub, dalam kesusahan yang menimbul satu situasi di mana dia tidak selesa, atau dia berdiam diri karena dia tidak mempunyai salam. Tidak mempunyai salam, maksudnya tadi dia dalam
cobaan. Oke, dan dalam cobaan tersebut Tuhan tidak membantu beliau. Oke, bukan tidak membantu beliau, seperti mana kita tahu Tuhan membenarkan setan untuk mencobai Ayub. Oke, supaya Ayub ini merupakan suatu contoh umat yang setia kepada Tuhan. Oke, dalam dunia yang sibuk ini, yang merupakan suatu berkat yang besar untuk mengucap selamat hari Sabat dengan kata-kata salam, Sabat salam, karena persekutuan kita dengan Tuhan memberikan keamanan dan keutuhan yang diinginkan oleh kehidupan kita. Jadi inilah yang kita inginkan. Kita ingin selamat, kita ingin aman, kita tidak ingin stres. Jadi bagaimanakah kalau kehidupan kita sering risau, sering stres, sering tidak mendapat berkat? Oke, jadi kita pikirlah bagaimana keadaan tersebut. Oke, sebab setiap kita mempunyai pengalaman tersendiri untuk merasakan bagaimanakah firman Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Sebab tanpa firman Tuhan, kita tidak ada apa-apa di dalam dunia ini. Jadi kita lihat di dalam persoalan ini untuk hari Senin 11 Mei, dalam bahasa apapun yang kita tutulkan dan baca, walaupun tanpa mengetahui makna asal kata-kata ini, bagaimanakah kita dapat mengalami realiti tentang apa yang dimaksudkan oleh kata-kata ini sesuai dengan pemahaman kita yang terbaik. Oke, jadi apapun yang kita baca, yang penting ya haruslah susunan ayat ataupun pemahaman kita itu haruslah betul. Jadi janganlah kita sebarang menggunakan perkataan yang di dalam Alkitab seperti yang kita telah bincang minggu lepas. Jadi kalau kita mentafsir di dalam Alkitab itu dengan untuk kepentingan kita sendiri, tetapi untuk hanya mengambil dan tidak mengambil kira beberapa ayat-ayat Alkitab yang lain. Jadi kita haruslah kalau boleh janganlah kita guna sebarang di dalam perkataan dan makna Alkitab. Oke, sebab dia merupakan firman Tuhan. Jadi ianya tidak boleh ubah. Oke, kalau dia kata E lah. Oke, kalau kita B lah. Jangan kita ubah menjadi C, menjadi D. Sebab itu adalah firman Tuhan. Oke, ini saja untuk pelajaran hari Senin. Oke, kita terus pergi ke pelajaran hari Selasa, yaitu 12 Mei, yaitu mengenai pengulangan pola perkataan dan makna. Oke, jadi kalau kita lihat dalam pelajaran Sabat dinyatakan di sini orang Ibrani mendapat beberapa cara untuk mengungkapkan ide-ide yang memperkuat makna dan menekan kepentingan konsep. Tidak seperti bahasa Eropa, bahasa Ibrani tidak mengandungi tanda baca dalam bahasa asal. Oleh itu, penulis Ibrani telah tampilkan cara lain untuk menunjukkan di mana suatu ayat berakhir. Oke, jadi setiap perkataan lebih-lebih lagi dalam Ibrani, jadi mereka mempunyai makna tersendiri di dalam penerangan maksud firman Tuhan. Jadi kita boleh baca di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Oke, mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan di sini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang merata yang merayap di bumi. Dan ayat ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptanya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi inilah yang dinyatakan di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Oke, di sini ada persoalan juga, dan kita juga boleh lihat tuh baca sendiri di dalam Yesaya 6 1 sampai 3. Dan persoalan di sini adalah apakah perkataan-perkataan yang diulang dalam petikan ini, dan bagaimanakah perkataan berulang ini dipertingkatkan oleh konsep yang berbeza yang diperkenalkan melalui pengulangan. Oke, jadi apa yang kita dapat lihat di dalam kejadian tadi. Jadi kalau kita lihat di sini ayat pengulangannya adalah penciptaan.
Oke. Jadi penciptaan ini dikatakan berulang-ulang, dan di dalam Kejadian, kalau kita lihat tadi di dalam ayat di Kejadian 1 ayat 27. Oke. Jadi kita baca dalam pelajaran Sabat, salah satu cara penulis Ibrani dapat menekan sifat tertentu Tuhan adalah dengan mengulanginya sebanyak 3 kali. Oke. Dan apabila kisah penciptaan sampai kepada puncak kerja kreatif Tuhan, ayat ini menekankan kepentingannya penciptaan unik umat manusia. Istilah bara, istilah bara dalam bahasa Ibrani adalah untuk mencipta. Sentiasa menunjukkan hanya Tuhan sebagai subjeknya, yaitu hanya Tuhan yang mempunyai kuasa untuk mencipta tanpa bergantung kepada benda yang sudah sedia ada. Dan di sini ayat itu mengamalkan penciptaan manusia. Maka Tuhan mencipta manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptanya mereka. Jadi ini tadi dalam Kejadian 1 ayat 27. Perhatikan pengulangan 3 kali perkataan penciptaan. Dan Musa dengan itu menekankan bahwa manusia dicipta oleh Tuhan, dan juga bahwa mereka diciptakan dalam image-nya. Dan kebenaran inilah yang ditekankan oleh Musa. Dalam penglihatan dan penglihatan Yesaya, kita lihat juga terdapat kata-kata ataupun perkataan-perkataan itu kita lihat di sini, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Jadi ini kita boleh baca dalam Yesaya 6 ayat 3, dan penekanannya adalah pada kesucian Tuhan yang mengagumkan, yang mana kehadirannya memenuhi rumah Tuhan. Kita juga melihat kesucian ini melalui kata-kata Yesaya. Sementara dia berdiri di hadapan yang maha kuasa. Ditulis kalau kita lihat di dalam Yesaya 6 ayat 5, celakalah aku binasa. Jadi malah seorang nabi sekalipun, malahan apatah lagi kita rakyat biasa ataupun manusia biasa. Jadi seperti juga Yesaya, apabila berhadapan dengan kekudusan dan sifat Tuhan, gemental karena ketidaklayakannya. Oleh itu di sini, lama sebelum kita mempunyai penjelasan Paulus tentang keberdosaan manusia dan keperluan akan seorang juru selamat, ini ditulis dalam Roma 1 sampai 3. Kita dapat melihat Alkitab memberi penjelasan kepada sifat manusia yang sudah jatuh. Bahkan orang yang baik sekalipun seperti Yesaya. Jadi tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang akan selamat, melainkan melalui firman Tuhan. Mereka haruslah mengikuti Tuhan agar mereka selamat. Kalau kita ingin belajar di dalam pelajaran ataupun di dalam Bible, janganlah kita hanya membelek satu pasal saja, tetapi kita haruslah melihat kesangkut pautan ayat-ayat yang ditulis di dalam Bible tersebut, karena yang mempunyai makna dan agar kita dapat memahami apa yang disampaikan. Kita juga boleh lihat di dalam Daniel 3, di mana kita lihat terdapat pengulangan dengan bervariasi ungkapan patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Ini kita boleh baca dalam Daniel pasal 3 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 5, ayat 7, ayat 12, ayat 14, ayat 15, dan 18, yaitu mengenai ungkapan ini atau variasi daripadanya diulangi sebanyak 10 kali dalam bab ini untuk membezakan tindakan Nebukadnezar dalam menentang patung yang diperlihatkan Tuhan kepadanya melalui Daniel. Ini kita boleh lihat dalam Daniel 2, 31 sampai 45. Dan penekanan di sini adalah keinginan manusia untuk menjadi dirinya sebagai Tuhan untuk disembah. Jadi kita haruslah mempelajari tentang cerita di dalam Daniel, yaitu Raja Nebukadnezar yang bermimpi, sehingga beliau membuat satu patung. Dan dikatakan juga di sini sebagai lawan kepada satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya yang patut disembah. Jadi janganlah kita seperti Raja Nebukadnezar yang membina patung
dan menganggap beliau sendiri sebagai Tuhan, sebab tidak ada manusia pun di dunia ini yang boleh melangkaui ataupun melebihi kuasa Tuhan. Jadi ini saja tentang pelajaran hari Selasa, yaitu pengulangan, pola perkataan dan makna. Jadi setiap perkataan yang diulang dan setiap perkataan itu mempunyai makna penekanan setiap apa yang ingin disampaikan di dalam Bible. Oke, jadi ini saja untuk hari Selasa. Kita terus ke pelajaran hari Rabu, yaitu mengenai ayat dan konteks. Jadi saya baca di dalam pelajaran Sabat kita, kata-kata dalam kitab suci sentiasa berlaku dalam konteks. Dan kata-kata itu tidak berdiri sendiri. Suatu kata-kata mempunyai konteks terdekat dalam suatu ayat. Dan unit inilah yang perlu difahami terlebih dahulu. Kemudian terdapat konteks yang lebih luas daripada unit keseluruhan, di mana ayat itu berlaku, yang mungkin satu bahagian daripada tulisan, bab atau beberapa siri bab. Adalah penting untuk memahami sebaik mungkin konteks perkataan dan ayat agar tidak sampai kepada kesimpulan yang salah. Jadi kalau kita baca Alkitab, jadi kita harus mengetahui contohnya sejarah, apakah sejarah Alkitab, ataupun apakah sejarah cerita yang disampaikan di dalam Alkitab. Jadi juga kita harus mengetahui kata-kata yang terdapat dalam Alkitab itu. Sebab setiap yang ditulis di situ mempunyai satu bahagian daripada tulisan bab dan beberapa siri bab. Jadi kita tidak boleh menggunakan ayat dan konteks itu sembarangan, sebab ianya telah disusun dengan baik dan ianya juga mudah difahami oleh kita, dan kita boleh baca atau boleh buat bandingan di dalam Kejadian 1 ayat 27 dan juga di Kejadian 2 ayat 7 dan kemudian juga baca di dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai 23. Kita boleh lihat bagaimanakah kita memahami dari petikan berlainan ini dan konteks definisi tentang Adam, perkataan Ibrani untuk manusia. Jadi kalau kita lihat di sini terdapat beberapa ayat. Contohnya di sini kita lihat Kejadian 1 ayat 27. Jadi kita sudah melihat bahwa pengulangan istilah bara. Tadi kita telah mengetahui istilah bara. Jadi istilah bara ini dikatakan di dalam pelajaran Selasa tadi. Jadi yang bermaksud untuk mencipta. Jadi sekarang kita melihat manusia itu ditakrifkan dalam konteks ayat ini sebagai lelaki dan perempuan. Ini bermakna bahwa istilah Ibrani Adam harus difahami dalam petikan ini sebagai rujukan secara umum kepada orang atau umat manusia. Dan walau bagaimanapun dalam Kejadian 2 ayat 7, istilah Adam yang sama digunakan untuk merujuk kepada pembentukan Adam dari debu tanah. Jadi dalam bahasa Ibrani-nya Adamah. Dan perkataan mainan kepada kata-kata. Di sini hanya Adam lelaki yang disebut karena Hawa belum diciptakan sehingga kemudian, dan dengan cara yang sama sekali berbeza. Oleh itu dalam setiap ayat, walaupun dalam konteks dua bab, kita melihat perbezaan di antara definisi Adam sebagai umat manusia. Jadi ini kita boleh lihat dalam Kejadian 1 ayat 27 tadi. Dan Adam seorang manusia. Ini ditulis dalam Kejadian 2 ayat 7. Adam itu adalah individu yang kemudiannya disahkan dalam silsilah. Ini kita boleh lihat dalam Kejadian 5 ayat 1 sampai 5 dan juga Tawarikh ayat 1 pasal 1 ayat 1 dan Lukas pasal 3 ayat 38 dan merujuk kepada Yesus yang menjadi Adam yang kedua. Ini juga lain definisi dia. Jadi maksud Adam ini adalah
berbagai maksud yang mengikut konteks ayat yang disusunkan di dalam Bible ataupun Alkitab. Dan Adam terdapat dalam ayat tertentu, maka konteks penciptaan Adam dan Hawa ditemui dalam kisah penciptaan yang lebih besar seperti yang dilihat dalam Kejadian 1 sampai 2. Inilah yang dimasukkan dengan unit yang lebih besar. Unit itu memaklumkan juru bahasa akan tema, idea, dan perkembangan tambahan. Dan Kejadian 2 ayat 1 sampai 25 kadang-kadang disebut sebagai kisah penciptaan kedua, tetapi sebenarnya hanya terdapat perbezaan penekanan. Kita boleh lihat di minggu hadapan kita akan belajar. Dan walau bagaimanapun dalam kedua-dua kisah kita telah ditunjukkan asal-usul manusia yang pasti. Maksudnya tadi yang pasti ini adalah asal-usul manusia itu adalah bagaimana ianya dicipta. Sudah pastinya adalah daripada keunikan Tuhan yang mencipta manusia pada mulanya yang dinyatakan di dalam kejadian manusia ataupun kejadian bagaimana manusia itu dicipta. Dan kita boleh lihat juga di dalam persoalan untuk hari Rabu itu 13 Mei, seperti yang kita lihat, lelaki dan wanita umat manusia adalah ciptaan Tuhan secara langsung. Apakah yang hal ini berlaku? Beritahu kita betapa bodohnya hikmat dunia ini, ditulis dalam 1 Korintius pasal 1 ayat 20, yang mengajar kita bahwa kita wujud secara kebetulan saja. Adakah kita wujud secara kebetulan? Tetapi secara apa yang kita pikir, tujuan kita diwujudkan adalah bukanlah secara kebetulan, tetapi ia adalah hasil kreatif Tuhan, hasil penciptaan Tuhan yang begitu sayangkan umatnya, dan sehingga yang mengirimkan Yesus sebagai juru selamat untuk rencana keselamatan. Begitu juga dengan firman Tuhan, ayat dan konteks yang berbeza, contohnya Adam tadi. Jadi setiap penggunaan Adam itu dia tidak sama. Jadi kita harus telitilah Bible itu dari segi ayat dan konteks penggunaan ayat tersebut agar kita lebih paham apakah yang disampaikan yang oleh firman Tuhan di dalam Alkitab. Jadi ini saja untuk pelajaran hari Rabu. Semoga kita dapat memahami apa yang disampaikan mengenai ayat dan konteks dalam hari Rabu ini. Kita terus pergi ke pelajaran hari Kamis, yaitu buku dan perkabarannya. Jadi kalau kita lihat apakah yang dimasukkan buku di dalam pelajaran hari Kamis, buku ini adalah merupakan kitab suci. Jadi dituliskan di pelajaran di hari Kamis, yaitu 14 Mei. Unit-unit yang lebih besar dalam kitab suci adalah buku-buku Alkitab. Buku-buku Alkitab ditulis untuk tujuan yang berlainan dan dalam keadaan yang berbeza. Setelah berfungsi sebagai perkabaran nubuatan, yang lain adalah himpunan seperti Mazmur. Terdapat buku-buku sejarah seperti 1 dan 2 Raja, dan ada surat kepada pelbagai gereja seperti yang ditulis oleh Paulus dan yang lain. Dan semasa kita berusaha memahami makna dan mesej suatu buku, adalah penting untuk bermula dengan mengetahui tentang penulis dan tempat ketika ia ditulis. Banyak buku Alkitab yang dikenal pasti penulis. 5 buku pertama dalam Perjanjian Lama dikenal pasti sebagai telah ditulis oleh Musa. Kita boleh lihat dalam Yosua 8 ayat 31, ayat 32, dan 1 Raja ayat 2, pasal 2 ayat 3, dan 2 Raja pasal 14 ayat 6, dan 2 Raja ayat pasal 21 ayat 8, dan Izra pasal 6 ayat 18, dan Nehemia 13 ayat 1, Daniel 9 ayat 11 sampai 13, dan juga kita boleh lihat di dalam ataupun yang telah disahkan oleh Yesus dalam Markus 12 ayat 26,
dan Yohanes 5 ayat 46, 47, Yohanes 7 ayat 19, dan para rasul, yaitu mengenai para rasul di dalam Kisah 3 ayat 22 dan Roma pasal 10 ayat 5. Dalam case lain, beberapa pengarang Alkitabiah tidak dikenal pasti, sebagai contoh penulis buku Esther dan Ruth, serta pengarang banyak buku sejarah seperti Samuel dan Tawarikh tidak dikenal pasti. Kita boleh juga rujuk di dalam Kejadian 15, yaitu ayat 1 sampai 5, dan Kejadian 22 ayat 17 dan 18. Apakah arti penting bagi kita bahwa Musa menulis kitab Kejadian? Jadi apa pandangan kita? Jadi contohlah, kalau tidak ada Kejadian, adakah kita mengetahui asal usul kita? Adakah kita mengetahui bagaimanakah wujudnya manusia itu? Dan bagaimana juga kita mengetahui dunia ini diciptakan dan siapakah yang menciptanya? Kalau Musa ataupun Nabi Musa tidak menulis di dalam kitab beliau ataupun buku-buku yang dikarang oleh beliau di dalam Perjanjian Lama. Kita terus ke pelajaran Kamis. Di sini dituliskan Keluaran hingga Ulangan ditulis oleh Musa. Tentu sekali selepas umat Israel keluar dari Mesir, tetapi oleh kerana Kejadian adalah asas penting sebagai sejarah perbuatan Tuhan dalam penciptaan hingga ke zaman Abraham, Ishak dan Yakub, maka adalah logik bahwa buku ini ditulis sebelum umat Israel keluar dari Mesir. Dan sementara tahun-tahun berlalu, dia ataupun Musa mengembara bersama tenakannya di tempat-tempat yang terpencil, merenung ke keadaan rakyatnya yang tertindas. Dia mengenang kembali perjanjian Tuhan dengan nenek moyangnya dan janji yang menjadi warisan bangsa pilihan. Doanya untuk Israel naik siang dan malam, malaikat surgawi memancarkan cahaya di sekelilingnya. Di sinilah, di bawah inspirasi Roh Kudus, dia menulis kitab Kejadian. Jadi ini diterangkan ataupun diberitahu juga di dalam Ellen G. White, dalam buku Petrus, dan Prophet, itu muka surat 251. Melalui kitab Kejadian kita diberitahu bukan saja tentang asal-usul kita, tetapi juga tentang rencana penyelamatan atau cara bagaimana Tuhan akan menebus umat manusia yang telah jatuh. Rencana ini menjadi lebih jelas dengan perjanjian yang dibuat oleh satu bangsa yang besar, yang sangat banyak seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Ini ditulis dalam Kejadian 22 ayat 17, di mana Tuhan telah menjanjikan bahwa di mana Abraham ataupun Abram, sebelum namanya ditukar ada Abram. Jadi apabila Tuhan telah menukar beliau kepada Abraham, jadi beliau merupakan bapa manusia, di mana beliau telah membuat berbagai jenis keturunan manusia sehingga kita sekarang, ada bangsa orang Israel, ada bangsa orang Yunani, ada bangsa orang berbagai bangsa lah, yang terdapat di dunia ini. Jadi pecahan tersebut adalah hasil daripada Abraham, sebab beliau merupakan bapa manusia yang melahirkan kita, di mana kita telah berpecah pada masa itu. Jadi di sini ada persoalan, apakah kebenaran-kebenaran yang lain yang telah ajarkan kepada kita melalui kitab Kejadian, kebenaran-kebenaran yang mungkin kita tidak tahu tanpa buku Kejadian, apakah yang hal ini ajar kepada kita tentang betapa pentingnya firman Tuhan untuk iman kita. Jadi adalah penting, kalau kita lihat di apa yang ditulis oleh Musa, jadi supaya kita lebih mengetahui mendalam tentang apa yang disampaikan. Contohnya lah di dalam Kejadian, bagaimana kita wujud, bagaimana Tuhan mencipta bumi dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini.
dan juga kita mengetahui bagaimana dosa kita manusia, dan karena adanya Bible ataupun Alkitab, jadi kita telah mengetahui punca dosa kita. Punca dosa kita adalah apabila Adam dan Hawa telah memakan buah larangan yang terdapat di Taman Eden pada masa dahulu. Jadi wujudnya lah dosa. Walaupun memang kita mengetahui bahwa dosa itu telah pun wujud di kerajaan surga pada masa dahulu, yaitu setan, yang kita katakan Lucifer, seperti yang dikatakan dalam Bible. Beliaulah yang pertamanya, yang membuat dosa sehingga melibatkan Adam dan Hawa, di mana Adam dan Hawa merupakan makhluk kesayangan Tuhan pada masa itu, yaitu kita. Jadi sehingga sekaranglah bagaimana kita berusaha. Jadi pentingnya lah buku Kejadian dan segala buku yang ditulis dalam Bible ataupun Alkitab, kerana ini penting untuk tujuan rencana Tuhan menyelamatkan manusia, di mana kita mempelajari sejarah dan kita juga mempelajari bagaimana kita ingin selamat apabila kedatangan Tuhan kedua kali nanti. Jadi ini yang kita lihat dalam hari Kamis, yaitu buku dan perkabarannya. Perkabarannya adalah penting, kabar tentang bagaimana kita nak selamat. Kalau kita nak selamat, carilah firman Tuhan di dalam Bible ataupun Alkitab. Jadi ini saja untuk pelajaran hari Kamis. Kita terus pergi ke pelajaran yang terakhir ataupun pelajaran tambahan untuk Sabat minggu ini, yaitu hari Jumaat untuk 15 hari bulan Mei. Jadi kajian tambahan yang ditulis oleh ataupun kita boleh baca dalam Ellen G. White, John Wycliffe, muka surat 79 sampai 96. Luther Before the Diet, muka surat 145 sampai 170 in the Great Controversy. Baca juga bahagian 4A sampai J daripada dokumen Method of Bible Study yang kita boleh dapati di pautan ataupun laman web www.adventistbiblicalresearch.org. Dan dalam firman-Nya Tuhan telah abdikan kepada manusia pengetahuan yang diperlukan untuk keselamatan. Kitab suci harus diterima sebagai wahyu yang berwibawa, penyataan kehendak-Nya yang sempurna. Firman itu sudah adalah standard karakter, penyataan doktrin dan ujian pengalaman. Namun hakikat bahwa Tuhan telah menyatakan kehendak-Nya kepada manusia melalui Alkitab bukan bermakna bahwa bimbang Roh Kudus yang berterusan tidak diperlukan lagi. Sebaliknya, Roh telah dijanjikan oleh Juru Selamat kita untuk memberi pemahaman akan Alkitab kepada hamba-hambanya untuk menerangi dan menerapkan ajarannya. Memenangkan Roh Tuhan adalah yang mengilhamkan Alkitab, maka adalah mustahil ajaran Roh bertentangan dengan Alkitab. Jadi inilah penyataan yang telah dinyatakan oleh Ellen G. White di dalam bukunya The Great Controversy, muka surat 9. Jadi saya harap apa yang kita belajar di dalam minggu ini, yaitu mengenai bahasa ayat dan konteks. Jadi haruslah kita faham tentang bahasa yang kita pakai. Jadi kalau boleh janganlah kita membaca kitab di dalam bahasa yang kita tidak paham. Nanti lain pula pemahaman ataupun apa yang kita terangkan kepada orang lain, ataupun kita salah guna ayat. Jadi sebaiknya gunalah bahasa yang kita paham, ayat yang kita kalau boleh janganlah guna ayat yang sembarangan, gunalah ayat yang betul. Kalau tidak paham, mungkin kita boleh rujuk kepada pastor ataupun orang yang lebih mengetahui tentang ayat-ayat di dalam Alkitab supaya ianya tidak salah tafsir. Jadi dari pelajaran Isnin perkataan dan mana maknanya haruslah betul. Janganlah kita mungkin kita tahu mana tapi cara kita guna dia salah pun juga mempunyai kesimpulan yang berlainan. Jadi haruslah mengetahui perkataan dan maknanya dengan betul, dan pelajaran Selasa dan pengulangan pola perkataan dan makna. Jadi ayat-ayat yang mungkin berulang, tetapi sebenarnya walaupun berulang tetapi
mempunyai makna yang berlainan. Jadi haruslah baca dengan teliti ayat yang ditulis di dalam Alkitab, dan ayat dan konteks. Jadi ayat yang kita harus paham juga, contohnya mungkin ayat yang dalam-dalam yang kita tidak tahu, boleh rujuklah dan bacalah berulang-ulang. Oke, kalau kita tidak paham juga mungkin kita rujuk kepada orang lain. Dan juga di Kamis itu kita lihat buku dan perkabarannya. Jadi sudah semestinya kita tahu buku-buku yang disatukan di dalam perjanjian lama dan baru. Jadi kedua-dua itu adalah penting karena ianya merupakan perkabaran yang penting untuk Tuhan menyelamatkan manusia. Oke, jadi apabila Tuhan datang kedua kali nanti, jadi setiap kita akan selamat. Oke, mudah-mudahan semua kita akan selamat, dan bersedialah untuk kita di pelajaran Sabat yang hadapan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.